أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Malam hari ini kita kumpul bersama di tempat ini dalam rangka memperingati satu kejadian besar, memperingati satu kejadian yang agung yang terjadi pada manusia yang mulia, yang terjadi pada manusia yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Datang bulan Rajab identik dengan Isra wal Mi'raj. Bahkan semua segenap umat Islam terpanggil untuk rame-rame semua mengadakan acara Isra wal Mi'raj. Baik itu di masjid, baik itu di musola, baik itu di tanah lapang, baik majelis-majelisnya, semuanya. Dan itu tidak ada satu tujuan kecuali nilai mahabbah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita memperingati apa yang terjadi pada kekasih Allah, apa yang terjadi pada seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun terpanggil untuk mengabadikan dan sekaligus memperingati apa-apa yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bulan Muharram, kita juga mengadakan Muharraman. Datang bulan Maulud, sebagai bentuk kegembiraan kita atas lahirnya Nabi, rame-rame umat Islam mengadakan perayaan Mauludan. Nah, sekarang bulan Rajab adalah bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengambil bagian untuk memperingati apa yang terjadi pada manusia mulia, karena itu adalah dasar cinta kita kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita dikekalkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah, bukan saja di dunia, bahkan nanti di akhirat kita bisa bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kejadian tersebut pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada pembelajaran di dalamnya, yang mana tujuannya agar kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran tersebut, mengambil hikmah tersebut, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yang akan menghantarkan kita kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Adz-Dzikrayatul Munasabat karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimallah rahmatal abrar. Di sana beliau menjelaskan beberapa durusul mustafadah, pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian Isra wal Mi'raj ini. Karena kalau kita mendengar dan menyimak dari perjalanan Nabi sampai pulang Nabi ke kota Makkah, begitu banyak itu kemanfaatan, begitu banyak itu hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Tapi saya nggak mungkin akan menceritakan semua secara mendetail. Barangkali saya akan mengambil sedikit saja dari hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita pulang dari tempat ini mendapatkan oleh-oleh. Jadi bukan saja sekedar oleh-oleh makanan, tapi juga oleh-oleh ilmu. Jadi jangan sekedar kita duduk di majelis, hadir, dapat makanan, kemudian bubar, nggak ada sesuatu yang bisa kita ambil. Makanya kadang-kadang sering saya singgung,
Kita ini berkali-kali menghadiri majelis, berkali-kali menghadiri tabligh akbar, berkali-kali menghadiri pengajian, tapi karena tidak ada yang dibawa pulang dari pengajian tersebut, sehingga tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Ngaji yang ngaji, ngomongin orang juga hobi, Pak. Benar gak? Ngaji yang ngaji, ngerumpi juga hobi. Benar gak? Hadir kita pengajian, tapi Masya Allah, yang bohong tetap bohong, yang mencuri tetap mencuri, yang suka ngomongin orang tetap ngomongin orang. Kenapa? Ya itu tadi, hadirnya sekedar hadir saja. Yang penting pokoknya hadir, dapat makanan gratis. Ya kan, dapat kue-kue kan gratis, lumayan tuh Bu ya. Habis itu pulang, ya udah. Nanti ketika ditanya, tadi teh ajengan teh ngomong naon, kiai tadi ngomong naon, masa bodoh teuing, yang penting pokok dapat makanan selesai pulang. Itu tradisi kita seperti itu, kebanyakan seperti itu. Makanya begitu kita pulang, kita nggak tahu, tidak membekas apa sih ilmu yang bisa kita ambil. Kita ini bukan 10-20 kali hadir pengajian, ribuan kali hadir pengajian. Tapi pertanyaannya berubah tuh. Nah itu kan. Orang kalau sakit dikasih obat, insya Allah sembuh. Kenapa? Karena obatnya diminum. Tapi kalau ada orang sakit dikasih obat, tapi obatnya nggak diminum, sembuh tidak Pak? Ya tetap baik sakit, obatnya ada tapi nggak diminum. Nah pengajian juga begitu. Dia dengarkan ilmu, tapi dia tidak praktekkan dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia dapatkan dari ilmu tersebut tidak ada manfaatnya. Yaitu tadi, hadir pengajian tetap, maksiat juga tetap jalan. Benar Bu? Ya. Jadi nggak ada perubahan. Nah itu nggak boleh terjadi Pak. Kita kalau ingin jadi orang baik, makin kita dekat dengan majelis, makin baik. Kita makin dekat sama orang soleh, belajar untuk jadi orang soleh. Makanya pengajian seperti ini, dengarkan baik-baik, pahamkan, kemudian yuk kita mulai dalam kehidupan kita mempraktekkan ilmu yang kita paham. Insya Allah. Siap dengar semuanya Bu? Belum ngantuk kan? Belum. Saya tahu kalau belum ngantuk, karena kalau ngantuk kerudungnya agak miring-miring dikit. Kalau sudah kerudungnya miring terus nyender ke tembok, biasanya langsung molor. Benar gak? Sekarang kelihatan bedaknya tuh masih utuh gitu. Nanti 10:30 bedaknya teh goler semua, benar tak? Sekarang masih boleh lah, masih lumayan cantik-cantik, lumayan kan gitu. Nanti begitu 10:30 jadi nenek-nenek kita nih Pak. Tapi alhamdulillah kalau pengajian jam segini tak enak, jadi supaya masih fresh dulu ya, belum ngantuk kan? Nah, jadi kalau selesai sekitar jam 1 kuat kan? Tapi malah nggak kuat. Baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba mengambil pelajaran daripada kejadian Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya setiap nabi dan rasul itu diberikan sesuatu oleh Allah, yang mana sesuatu itu untuk menguatkan kerasulannya. Jadi ketika Allah mengutus seorang rasul, maka rasul tersebut diberikan sesuatu oleh Allah agar masyarakat itu meyakini bahwa dia adalah seorang rasul. Apa itu? Itu namanya mukjizat. Makanya setiap rasul itu pasti diberi mukjizat sama Allah. Tujuannya apa? Ketika umat itu diajak untuk kembali kepada Allah, kemudian dia tidak percaya, dia tidak mengakui bahwa orang tersebut adalah seorang rasul utusan Allah, maka dikeluarkanlah senjata. Senjatanya namanya mukjizat. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah keyakinan kepada umat, keyakinan kepada jamaahnya bahwa dia adalah seorang rasul. Jadi setiap rasul itu pasti punya mukjizat, karena itu yang akan memberikan jawaban nanti kepada umatnya. Sebab umat ini bakal bertanya, kalau Anda adalah utusan Allah, apa kelebihannya? Kalau utusan Allah nggak punya kelebihan,
Kalau utusan Allah itu biasa-biasa saja, maka itu yang menjadikan orang nggak percaya kalau dia adalah seorang rasul. Jadi utusan Allah itu harus mempunyai satu kelebihan, yaitu namanya mukjizat. Dan itulah yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Saya kasih satu contoh. Nabi Allah Musa diberikan oleh Allah mukjizat ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dibantai, mau dibunuh. Akhirnya Nabi Allah Musa bersama santri-santrinya, bersama pengikutnya lari sampai di ujung lautan, sudah tidak ada jalan. Di situ Nabi Allah Musa mengeluarkan mukjizatnya. Diketuklah tongkat beliau sehingga lautan tersebut terbelah menjadi dua, sehingga kaumnya Nabi Allah Musa bisa melintasi dan selamat daripada kejaran Fir'aun. Pernah juga Nabi Allah Musa ketika dihadapkan oleh para penyihir Fir'aun menghadirkan para penyihir ya, untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah dikumpulkan semua penyihir, dipanggil Nabi Allah Musa untuk diajak tanding dengan penyihirnya Fir'aun. Beda kalau sihir. Kalau sihir teh datangnya dari juri. Nah, sihir santet teh begitu, Bu, ya. Tapi kalau yang namanya mukjizat datangnya dari Allah. Begitu para penyihir Nabi Allah, begitu para penyihir Fir'aun ya, melontarkan tongkatnya dan menjadi ular-ular kecil, maka Nabi Allah Musa mampu menandingi mereka. Diketoklah tongkat daripada Nabi Allah Musa sehingga menjadi ular yang besar dan memakan semua ular-ular kecil, ular-ular penyihir daripada Fir'aun tersebut. Itu adalah bagian daripada mukjizat. Nah, sekarang kita bicara tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Isra wal Mi'raj ini bagian daripada mukjizat. Yang namanya mukjizat, pahamin, Bu, yang namanya mukjizat sesuatu yang dikatakan syai'un khariqul adat, sesuatu yang di luar akal manusia. Akal manusia teh nggak bisa nerima, akal manusia teh nggak nyampe. Kenapa? Karena memang itu adalah mukjizat. Nabi pernah satu waktu ketika orang-orang kafir Quraisy ingin bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Mereka ingin menguji betul apakah Muhammad ini seorang rasul. Maka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu meminta bukti dari Nabi. Apa yang dia minta bukti? Nggak tanggung-tanggung, saudara. Apa yang dia minta? Ya Muhammad, itu bulan, tolong kamu belah jadi dua. Masya Allah. Itu kalau zaman sekarang untuk membuktikan kebesaran kiai suruh buktikan begitu, mending nggak jadi kiai. Benar nggak? Pakai ajengan minta bukti. Kalau benar-benar bapak teh ajengan, saya tolong buktikan teh. Nah, rumah belah jadi dua, repot. Benar nggak? Kalau orang dulu teh luar biasa, Bu. Jadi nggak gampang nerima. Kalau semua kiai teh diminta pertanggungjawaban seperti itu, insya Allah nggak ada orang jadi kiai, Pak. Habib aja kalau ada orang tanya, Habib mau ada pengajian, tapi syaratnya Habib keluarkan mukjizat, nggak datang saya, Pak. Benar tak? Diundang suruh mengeluarkan mukjizat, emang nggak punya mukjizat, ya. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitulah orang-orang kafir ingin membuktikan, dibelah sama Nabi, betul ditunjukkan sama Nabi dengan satu jemari, Nabi belah itu bulan, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, Masya Allah. Begitu dibelah selesai, apa kata orang-orang kafir? Ya Muhammad, sekarang satuin kembali. Disatuin lagi apa sama Rasulullah. Nyatu lagi, Pak. Masya Allah. Itu pun masih belum percaya. Udah dikasih begitu teh. Lalu kita dikasih bukti sekali nggak percaya, digebok ku Habib teh. Benar nggak? Dikasih bukti kayak gitu, lu kan luar biasa. Sampai pernah, Bu, dalam satu cerita, pernah Nabi ketika duduk, ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW duduk, kemudian datang orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau seorang Rasul, aku ingin engkau membuktikan. Apa yang harus aku buktikan, kata Rasulullah SAW. Di depannya itu ada pohon besar,
Orang-orang kafir bilang, ya Muhammad, coba kamu panggil pohon tersebut. Masya Allah. Kamu panggil. Kita kalau ke Mekah ada namanya Masjid Syajarah. Itu masjid kejadian di tempat itu. Itu orang kafir, Bu, minta bukti sama Nabi. Supaya pohon tersebut datang ke Nabi. Tapi dengan catatan, kata orang-orang kafir, jangan semua yang datang, separuh aja. Masya Allah. Mendatangkan aja udah repot, pakai separuh lagi. Jadi separuh daripada pohon biar jalan ke Nabi, yang separuh biar netep di tempatnya. Jadi mereka kepingin tahu betul, bener nggak ini seorang Rasul. Maka dengan mukjizatnya Nabi belah itu pohon dengan tangan, kemudian separuh dipanggil ku Nabi. Maka separuh tersebut jalan merangkak dengan akarnya sampai berjalan terus di hadapan Nabi. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Masya Allah. Begitu separuh sudah datang, Pak. Itu orang-orang kafir udah mulai takjub, kaget nih, luar biasa. Mereka masih kurang puas. Apa kata mereka? Ya Muhammad, kalau sekarang sudah engkau sudah panggil, datang di hadapanmu. Nah sekarang balikin ke sana lagi. Kurang ajar tuh. Udah disuruh datang, suruh balikin lagi. Begitu dibalikin, teman Nabi balik. Dengan harapan apa? Kalau mereka sudah melihat mukjizat Nabi, mereka bisa masuk Islam. Begitu Nabi bilang, balik ke tempatmu. Balik itu pohon merangkak dengan akarnya, balik di tempatnya. Tep. Begitu balik, Nabi mengatakan, apakah kamu sudah percaya bahwa saya seorang Rasul? Apa kata orang kafir? Luar biasa sihirmu ya Muhammad. Sihir? Masya Allah. Memang dasarnya belum dapat hidayah, Pak. Benar gak? Orang kalau belum dapat hidayah, walaupun ditunjukin apapun gak bisa. Belum dapat hidayah. Hidayah itu cuma milik Allah. Ya, walaupun itu dikeluarkan semua sama Nabi, mukjizat-mukjizatnya. Tapi karena memang belum dapat hidayah. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana seorang Rasul diberikan mukjizat. Artinya apa? Mukjizat itu di luar akal sehat. Jadi kalau sudah berbicara tentang mukjizat, jangan pakai akal. Makanya kalau kita mau bicara tentang Isra wal Mi'raj, akalnya ditaruh di comberan heula. Paham tuh? Akalnya ditaruh di comberan. Sebab ini berbicara tentang iman. Berbicara tentang iman. Bukan lagi berbicara tentang akal. Karena yang namanya mukjizat tidak bisa ditalar oleh akal. Akal nggak bisa nerima. Nanti kita sering katakan, nggak masuk akal. Kita ini kadang-kadang hidup kan sering ngomong begitu, Pak. Orang miskin, kepingin kaya, nggak masuk akal. Kerjaan kamu kerjaan security mau jadi orang kaya, tuh kan suka gitu, Pak. Ya kan? Kita sering kadang-kadang maaf, kerjaan kita ojek, tapi kita punya keinginan, pingin beli rumah, pingin beli mobil, nggak masuk akal. Kan kita sering ngomong begitu. Nah dijawab di dalam kejadian Isra Mi'raj ini dijawab oleh Allah Ta'ala. Bahwasannya apa yang ada di muka bumi tidak ada kata mustahil. Paham tuh Pak? Jadi tancapkan Bu, dalam kehidupan ini nggak ada bahasa mustahil. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu. Tuh apal ayatnya, Masya Allah. Kalau Allah bilang jadi, benar tak? Benar tak? Nggak ada yang bisa ngalamin hidup ini Pak. Makanya jangan dikit-dikit bilang nggak masuk akal. Wah nggak bakal mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Di muka bumi ini nggak ada yang nggak mungkin. Bu, ibu pengen jadi presiden. Barangkali. Jangan bilang nggak mungkin Beb. Tinggalnya aja di Udik di desa. Masa saya bisa jadi presiden? Itu yang jadi presiden itu asal dari mana? Dari orang desa. Benar tak? Kira-kira presiden kita pernah menyangka nggak kalau dia bakal jadi presiden? Nggak bakal nyangka, tapi tiba-tiba ketika Allah menakdirkan jadi, benar tak? Jadi artinya apa? Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Mari kita lihat Bu, kejadian Nabi. Ini satu contoh, kejadian Nabi. Perjalanan Nabi dari kota Mekah
ke Baitul Maqdis, Palestina. Dari Palestina naik ke langit 1, 2, 3 sampai bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan diceritakan di dalam rawi, kasurnya Nabi masih hangat, Pak. Orang kalau tidur bangun kan hangat itu, Pak. Itu Nabi kembali lagi, kasurnya teh masih hangat. Artinya apa? Waktunya teh sebentar. Waktunya teh sebentar. Makanya hal yang begini ini tidak bisa dipakai oleh akal. Ini kembali kepada keyakinan iman kita kepada Allah. Ini satu poin, Bu. Satu poin. Bahwasanya hidup itu harus ada keyakinan sama Allah. Hidup kalau punya dasar yakin sama Allah, maka kalian yang inginkan akan dikabulkan ke Allah Ta'ala. Nggak usah peduli. Yang penting ya yakin. Kita ini kurang yakin sama Allah Ta'ala. Ini yang jadi masalah. Kita ini kurang yakin. Saya kasih satu contoh. Pak, yang nanggung rezeki kita siapa? Yang ngasih rezeki kita siapa? Yakin tak? Yakin tuh. Kalau sudah yakin jangan ketergantungan sama manusia. Benar tak? Jangan bodoh sama manusia. Jangan kita menganggap, oh saya kalau nggak kerja sama orang ini teh saya nggak bakal makan. Tuh kan. Saya teh kalau dikeluarkan dari pabrik ini saya nggak bakal makan. Tuh. Saya kalau nggak kerja sama orang ini nggak bakal makan. Yang ngasih makan itu siapa? Allah. Manusia teh cuma perantara. Paham gak, Bu? Manusia teh cuma perantara. Tapi hakikatnya yang memberikan adalah Allah. Keyakinan ini yang harus kita tancapkan dalam kehidupan, Pak. Sing yakin sama Allah. Saya mau tanya, orang yang memberikan kesehatan siapa? Yang memberikan sakit siapa? Nah, corona kumaha teh? Tuh, kan takut sama corona kan? Nih, kita ini kadang-kadang sama corona tuh, Masya Allah. Dulu waktu pertama datang corona teh, satu sama lain kunci-kuncian pintu. Benar tak? Mau ketemu teh dari jauh, nggak pakai salaman teh. Udah. Benar tak? Duduk bareng kia, tak aya dulu, Pak. Zaman pertama datang, ayeuna karena sudah kebiasaan. Ya, orang kalau sudah biasa lama-lama juga enak juga, Bu. Benar tak? Kita kalau ada tamu sekali datang seneng, 2 kali datang seneng, 3 kali udah mulai agak mual kan gitu. 4 kali, 5 kali, 10 kali udah mual, Pak, datang, Pak. Nah ini karena coronanya kelamaan wae gitu wae, ya kan? Kita ini udah tidak mengindahkan, tidak kan kalau kan harus pakai non teh. Nah, kalau Habib kan disiplin teh pakai gitu, Habib kan taat pemerintah. Paham teh? Ya, dulu teh Masya Allah yang namanya masker teh semua pakai masker. Ayeuna hiji tak aya pakai masker teh. Habib aya pakai masker, benar enggak? Masya Allah. Saya tanya, Bu, kenapa, Bu? Capek, benar enggak? Capek pakai masker, mau ngomong ditarik heula, angkat itu benar enggak? Tak aya kerumunan dulu, tak aya kerumunan. Ayeuna kenapa? Orang udah malas, udah terlalu lama, Nah, kenapa keyakinan seperti ini bukan di awal tapi di akhir? Karena udah capek, baru ya udahlah, udah nggak ada. Kenapa dari mulai pertama tak aya begitu, Bu? Kalau kita dari pertama yakin bahwa yang namanya penyakit datang dari yang nyembuhkan datang dari corona teh virus, yang datangkan virus siapa? Allah. Kalau kita dekat sama Allah, melakukan segala perintah Allah, apa yang diajarkan oleh Allah kita jalankan, virus-virus teh minggir. Benar tak, Bu? Benar tak? Makanya jangan takut sama virus, sama corona ditakutin ya. Corona, kopret teh corona teh, Pak. Benar tak? Ya, kita kadang-kadang ditakuti sama corona, harus bersih. Kalau yang nyuruh mbah corona nurut. Benar tak? Kalau yang nyuruh mbah corona teh nurut, bersih. Ya. Padahal kebersihan teh Islam udah ngajarin. Benar tak? Islam teh ngajarin an-nadzafatu minal. Tuh, apa Ibu teh, Masya Allah. Kebersihan pangkal daripada keimanan, kan begitu udah diajarkan. Tapi kita kan nggak nurut. Tapi begitu mbah corona yang ngomong, Masya Allah. Takut sama mbah corona, Bu. Benar tak? Nah inilah. Jadi kadang-kadang kita ini kurang keyakinan sama Allah, Pak. Sing yakin, hidup teh sing yakin sama Allah Ta'ala. Penyakit datang dari Allah. Tapi jangan cari penyakit.
Jangan bilang, oh penyakit datang dari Allah, tapi penyakitnya dicari. Bukan begitu. Kita dikasih akal sama Allah menghindari penyakit. Benar tak? Kebersihan itu menghindari penyakit. Benar tak? Makanan-makanan kotor itu menghindari penyakit. Itu harus dihindarkan. Jangan mentang-mentang, oh kumaha Allah Ta'ala wae. Yang namanya penyakit dicari. Bukan begitu. Saya punya teman Pak. Ketika saya ngomong masalah keyakinan penyakitnya dari Allah, udah pokoknya tuh kumaha Allah Ta'ala beb, penyakitnya datang dari Allah. Ngomongnya sambil megang rokok. Penyakitnya kumaha dari Allah. Ini gelo yang begini tuh Pak. Benar tak? Dia tahu itu rokok sumber penyakit tak? Kira-kira ada gak dokter yang ngomong rokok sumber kesehatan? Ada? Kecuali dokter gelo. Benar gak? Coba tanya semua dokter dari ujung, dari mana? Dari timur sampai barat, dari dunia sampai akhirat. Nanti di akhirat barangkali ketemu dokter, tanyain itu. Ada nggak kira-kira satu dokter yang mengatakan rokok adalah sumber kesehatan, rokok menjadikan jantung bagus, rokok liver, ada nggak gitu? Semua orang mengatakan rokok itu berpenyakit. Ini yang rokok untung tersinggung Pak, untung tersinggung. Ini saya lagi ngambilin contoh gitu loh, paham tuh? Bu. Bapak ngerokok tuh Bu? Hah? Masya Allah. Ibu yang bagian beli rokoknya? Sama Pak. Kalau ada istri bilang cinta sama suami, tapi giliran suami minta rokok dikasih, berarti istri teh nggak cinta sama suami Pak. Nah teh buru-buru modar. Benar teh? Jadi kalau ada istri ngebeliin rokok sama suami itu nggak cinta. Justru seakan-akan cepet-cepet kamu rokok yang banyak, habis itu berangkat. Barangkali ibu ada simpenan yang lain kali. Gitu. Benar teh Pak? Kita tahu, nah itu namanya sengaja nyari penyakit. Sudah tahu rokok itu berpenyakit, sepakat semua dokter berpenyakit, tapi dia mengatakan, kumaha Allah Ta'ala, gelo yang begitu teh. Itu namanya penyakit dicari, kemudian nggak begitu caranya. Hindari penyakitnya dulu, habis itu usahanya minta sama Allah. Jadi ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya tawakal. Bu, paham tuh? Bu, itu di belakang paham tak mangkut-mangkut teh? Jadi ada usaha terlebih dahulu, ada ikhtiar. Jangan mentang-mentang penyakit dari Allah, kumaha Allah, enggak. Kurangin rokoknya, berhenti rokoknya, baru insya Allah saya jadi ada usaha. Nah, jadi keyakinan itu diiringi dengan ikhtiar. Makanya pembelajaran yang paling prinsip di dalam Isra wal Mi'raj ini, Nabi mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita tentang keyakinan. Oh, hidup ini kalau yakin sama Allah, hidup teh kecil Bu. Hidup teh gampang, hidup teh mudah, hidup teh enak. Kalau ada orang mengatakan hidup teh liar, hidup teh mumet, hidup teh kepala pusing. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Prinsipnya itu, karena dia tidak mengenal Allah. Kalau dia kenal sama Allah, yakin sama Allah, hidup teh mudah. Hidup teh mudah, Bu. Kita ini kadang-kadang terlalu memprioritaskan kehidupan. Yang dipikirkan teh kehidupan. Hidup teh di dunia teh sementara. Tong ribet ngurusin dunia. Paham tuh Bu? Tong ribet ngurusin dunia, ujung-ujung nate modar. Benar tuh? Lagi kenceng-kencengnya di dunia, mending kalau dapat, belum dapat modar lah. Benar tak? Kadang-kadang sudah dapat modar, nggak bisa dinikmati Pak. Benar tak? Jadi kalau urusan dunia teh enteng-enteng saja, enteng-enteng aja urusin dunia. Makanya saya bilang orang hidup di dunia teh yang santai aja, yang tenang aja. Nah orang yang santai, yang tenang itu manakala dia hidup di dunia dilandasi dengan keyakinan, yakin. Ini yang diajarkan dalam Isra Mi'raj. Kita nganggap sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kalau Allah menghendaki, Nabi Muhammad cukup diambil ke Allah Ta'ala, diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian sampai naik ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah dan dikembalikan lagi ke Mekah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Buat Allah itu kecil. Benar tak Pak? Buat Allah itu semua kecil. Kalau Allah menghendaki, apa yang tidak bisa terjadi? Habib, saya kepingin jadi orang kaya. Bisa. Nggak ada yang mustahil. Yang kaya saja bisa jadi miskin kok. Yang kaya saja bisa jadi miskin. Bu, jangan dikira orang kaya teh nikmat. Tong dikira begitu. Bayangan kita kan,
Orang kaya tuh, wah, kita ini kadang-kadang menginginkan sesuatu yang kita tidak tahu bahwa sesuatu itu bukan merupakan jaminan kebahagiaan seseorang. Benar tak Pak? Orang kaya belum tentu seneng. Bu, pingin kaya, pingin miskin Bu? Tuh kan, harus pingin kaya. Padahal orang kaya tuh belum tentu seneng. Apa dikira terus orang kaya seneng? Ibu-ibu teh seneng, lebih seneng dari orang kaya. Benar tak? Kita nggak tahu Pak. Masalahnya problem orang kaya teh, banyak sekali Pak. Benar gak? Belum, orang kaya teh banyak pikirannya, banyak penyakitnya. Saya teh punya kenalan orang kaya teh banyak Bu, banyak. Masya Allah, uangnya teh miliaran. Tahu miliaran tuh? Pernah lihat gak? Karena juga orang miskin. Benar gak? Masya Allah. Oh, dikira senang, dikira bahagia orang miliaran. Ya Allah. Saya banyak punya teman orang miliaran Bu, tapi sakit, mau? Miliaran tapi stroke, mau? Masya Allah, miliaran tapi nggak bisa tidur, mau? Nggak bisa makan kecuali bubur, mau? Orang kaya teh kaya, makan teh bubur, mending bapak semua tadi lubuk. Benar dah? Benar dah? Gehu dimakan, semuanya disikat, benar dah Pak? Orang kaya teh kalau mau tidur repot, ibu teh ya Allah nempel ngegoler hilang. Benar teh Bu? Jadi bukan merupakan jaminan. Kita ini jangan berpikir sesuatu menurut akal kita. Lihat kenyataan yang ada. Makanya orang kalau hidup itu dengan dasar yakin sama Allah Ta'ala, hidup teh nikmat, hidup teh enak kalau kita yakin sama Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan? Yakin. Kalau kita menyandarkan hidup kepada Allah, maka hidup di dunia tidak ada itu kalimat tidak bisa, tidak mampu, mustahil, itu nggak ada. Kalau Allah mau membalikkan keadaan manusia, hitungan menit Pak, hitungan menit. Benar nggak Bu? Ibu sekarang begini teh, duduk seret, besok dirubah tek jadi menteri keuangan, bisa nggak Bu? Mau jadi menteri keuangan teh Bu? Bisa. Ya Allah, tong kayak menteri agama, menteri agama. Menteri agama, menteri keuangannya, menteri agama liar tuh, ya, benar tak? Paham tak? Ya. Jadi semuanya itu Bu bisa terjadi, tapi syaratnya kitanya sama Allah teh yang beres. Jangan kita yakin sama Allah, tapi kita tidak menjalankan perintah Allah. Nabi Muhammad SAW manusia paling yakin sama Allah. Tidak ada manusia paling yakin melebihi Nabi Muhammad. Tapi beliau menjalankan apa yang datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi logikanya kieu Bu, jangan kita menancapkan keyakinan kepada Allah sementara kita nggak taat sama Allah, nggak bisa. Jadi caranya taat dulu sama Allah, nanti di sana ada sebuah keyakinan. Nah, kalau keyakinan itu ada, maka di sana Allah akan memberikan bantuan. Semuanya dimudahkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, bahwasanya pembelajaran yang ada di dalam Isra dan Mi'raj adalah mengajarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tentang kehidupan. Bu, kita jangan terlalu banyak berpikir tentang kehidupan yang bersifat sementara saja. Kita ini kadang-kadang dikasih sakit, riweuh. Dikasih sehat, riweuh. Dikasih anak, riweuh. Enggak dikasih anak, riweuh. Dikasih jodoh, enggak dikasih jodoh. Manusia teh hidup teh riweuh. Ya Allah. Ini yang saya katakan nggak kenal Allah, nggak kenal Allah. Kita kadang-kadang punya anak, saya banyak punya jamaah, ya punya anak sudah umurnya 20, 21, 22, belum nikah, bingung. Habib tolong doain anak saya, Habib umurnya sudah 23, belum ada yang ngelamar. Masya Allah, emang saya berusaha jodoh, diambilin jodoh begitu, biro jodoh. Ya, ini saya bilang Bu, tenang aja, anak itu dagangan Allah. Yang namanya jodoh siapa yang ngatur? Jodoh dari mana Bu? Jodoh dari Allah, bukan dari manusia. Manusia itu perantara. Anak belum kawin, bingung. Anak sudah kawin, bingung. Apa dikira selesai kalau sudah kawin udah selesai begitu? Beb, anak saya itu belum kawin, didoain, kawin. Habis kawin terus selesai permasalahannya gitu. Nggak bakalan.
Itu masalah teh Bu, kayak orang antri minyak goreng. Tahu minyak goreng tuh Bu? Antri kan panjang teh. Masalah teh modelnya antri begitu Bu. Selesai satu, mendorong lagi satu. Selesai satu, mendorong. Jadi yang namanya masalah teh antri aja terus Bu. Didoain, mudah-mudahan dapat jodoh. Udah selesai dapat jodoh, alhamdulillah seneng. Bikin pengantin besar-besaran. Benar tuh? Bahagia walaupun duitnya ngutang-ngutang teh. Benar tuh? Kita kan begitu Bu. Ya. Gak apa-apa tekor asal kesohor. Kita kan gitu, pokoknya tekor semua gak apa asal kesohor. Wah, Masya Allah, bikin acara besar-besaran, anak saya teh bakal nikah. Semua diundang. Duitnya dari mana? Mikir lagi Bu. Benar tak? Ya, anaknya udah dilamar, udah dia minta anaknya laku, udah laku nih. Begitu laku, mikir nanti pernikahan teh. Terus kumaha dana pernikahan teh? Ribet lagi kan? Tuh, riwah lagi. Begitu selesai berdanaan mau banyak, bayar ini, bayar itu, riwah lagi Bu. Begitu selesai, anak kita udah nikah, udah selesai semuanya, anak kita digotong, riwah lagi, pikiran lagi. Anak kita punya anak, riwah lagi di sana Bu. Benar tak? Punya anak, kumpul sama mertua, wah masalahnya makin banyak, runyam. Benar tak Bu? Ibu kan sering ditelepon sama anak kita Bu, kita lagi riwah sama-sama, sama suami, sama mertua teh cerewet gitu. Benar tak? Benar tak? Masalah tak? Jadi hidup ini jangan dikira kalau satu masalah selesai terus selesai, nggak ada. Hidup itu memang hidup di dunia ini memang penuh dengan ujian. Habib, saya mau hidup di dunia tanpa ujian, modal. Nggak ada orang hidup tanpa ujian, Bu. Benar nggak Bu? Tapi segala bentuk ujian ini akan mampu kita tanggulangi manakala kita punya keyakinan kepada Allah. Begitu. Jadi begitu ayat ujian, tenang. Tenang, ada yang begitu tak tenang. Kenapa? Punya Allah. Karena yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah. Sumber masalah teh kita. Manusia teh suka bikin main-main masalah sih, riweh. Kebanyakan masalah. Nanti kalau sudah banyak masalah baru mumet kepalanya. Benar enggak? Tapi kadang-kadang nyari masalah teh nyari-nyari, dicari-cari teh masalah. Problemnya dicari-cari. Begitu ada problem, mumet kepalanya. Makanya yuk kita yakin sama Allah. Yakin sama Allah bahwa segala bentuk kesulitan pasti Allah berikan jalan keluar. Tidak ada kalimat mustahil. Jadi ibu bapak sekalian jangan sering mengatakan kayaknya nggak mungkin. Ini kayaknya nggak bakal sembuh. Ini kayaknya nggak bakal bisa. Jangan pesimis sama Allah, jangan. Saya yakin sama Allah. Bu, orang dalam rumah tangga banyak ujiannya tuh Bu. Wah, nggak usah dijawab tuh Bu. Benar dah? Kelihatan dalam rumah tangga tuh. Ujian di rumah tangga teh paling mumet Pak, paling riuh Pak ujian rumah tangga teh. Benar dah? Kalau nggak kena ujian suami, ujian mertua. Benar dah? Nggak kena ujian mertua, ujian orang ketiga. Benar dah? Nggak ada ujian ketiga, ujian ekonomi. Benar dah? Nggak ada ujian ekonomi, ujian anak. Benar dah? Nggak ada ujian anak, ujian kesehatan, penyakit. Benar nggak? Nah, ayo, ada yang lepas kira-kira dari ujian itu? Ibu teh ujiannya non? Semuanya? Ya ekonomi, ya mertua, ya anak, ya suami, ya istri. Wah hidup teh Pak. Benar. Makanya kalau kita nggak kuat-kuat sama Allah bisa gelok Bu. Benar tak Bu? Kita kalau nggak punya pegangan sama Allah, gelok. Benar tak Bu? Saya kemarin tuh lihat di televisi artis Pak, artis Bu, yang terjun bebas tuh. Ya di televisi kemarin berapa minggu yang lalu ada artis apa teh perempuan teh naik ke apartemen tingkat 8, ya Pak, yang disiarkan di TV One teh. Terjun bebas, cantik, duitnya banyak, mobilnya bagus. Kenapa bisa terjun bebas? Padahal semuanya punya, duit ada, ya cantik kan begitu. Kemudian punya kemewahan, mobil ayah, semuanya ada. Tapi kenapa mati akhirnya bunuh diri? Nih, karena tidak punya iman kepada Allah. Jadi jangan dikira orang yang begitu itu ujiannya berat itu Bu. Cuma dia nggak bisa cerita, keburu modar. Orang tak? Ini berarti banyak masalahnya Bu. Makanya orang hidup yang pasti banyak masalah, benar tak Bu? Tapi kalau kepingin kuat, sandarkan hidup ini kepada Allah. Jangan sekali-kali mengatakan nggak masuk akal. Saya tidak mampu Habib. Nggak ada bahasa tidak mampu. Bu, tak ada bahasa tidak mampu.
Hidup ini nggak ada, karena Allah tidak mungkin memberikan beban seorang hamba kecuali hamba tersebut sudah diukur kemampuannya sama Allah. Sepakat tak? Sepakat tak? La yukallifullahu nafsan illa, ini Allah yang mengatakan. Jadi nggak mungkin Allah memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali hamba tersebut sudah diukur. Oh, kalau hamba ini kuat mikul 2 kilo, dikasih ke Allah Ta'ala 2 kilo. Hamba ini kuat mikul 5 kilo, dikasih sama Allah Ta'ala 5 kilo. Hamba Allah ini kuat mikul 20 kilo, dikasih 20 kilo. Nggak mungkin kalau kekuatan 5 kilo, dikasih 10 kilo sama Allah. Tidak mungkin. Karena Allah itu Rahman Rahim, nggak mungkin. Cuman kadang-kadang kita kan suka mengucapkan, saya nggak mampu. Nggak ada itu bahasa nggak mampu. Bukan nggak mampu. Kita ini kadang-kadang terlalu membesar-besarkan permasalahan, benar gak? Makanya Pak, Bu, yakin nanti kita mulai pulang, tancapkan dalam kehidupan ini, saya yakin sama Allah. Yakin sama Allah, apa yang diperintah sama Allah Ta'ala, jalankan. Itu dulu. Kita ngomong yakin-yakin, tapi nggak dijalankan perintah Allah Ta'ala. Habib, saya yakin sama Allah. Salat subuh jam 7. Liar yang begini nih Bu, benar gak? Saya yakin sama Allah, jilbab dibuka, digampar ke malaikat, benar nggak? Nggak bisa. Kalau yakin syaratnya harus taat dulu sama Allah Ta'ala. Itu sama artinya mengharap hujan di musim panas, mustahil. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keyakinan dari Allah, syaratnya hiji, iyyaka na'budu wa iyyaka nyembah dulu sama Allah, ibadah dulu yang baik, ibadah dulu yang getol. Nanti Allah akan bantu kita. Kan balance, Bu. Kan balance. Jadi kerja dulu baru dapat gaji. Orang mau kerja di pabrik, kerja kagak, tanggal 1 minta gaji. Kumaha Bu? Ditajung, Bu, bener Bu? Kan nggak mungkin kerja enggak. Ibu punya pembantu. Dari mulai tanggal 1 teh ongkang-ongkang kaki, nonton TV, nggak mau kerja. Begitu tanggal 1 depan minta gaji, diapain nih pembantu Bu? Hah? Kerja nggak minta gaji, kan begitu Pak? Benar tak? Logikanya itu begitu. Nah begitu juga kita terhadap Allah. Kalau kitanya udah bagus, kitanya udah rapi, sholatnya udah rapi. Ibu sholatnya kemana Bu? Tuh, ibu mesem teh Bu teh. Sholatnya teh kumaha teh Bu? Kita ini kadang-kadang sholatnya nggak rapi, tapi minta dirapiin sama Allah Ta'ala. Hidup kalau ingin dirapikan sama Allah Ta'ala sing rapi. Hidup kalau ingin rapi, ingin dirapikan sama Allah, kita sama Allah Ta'ala hubungannya baik. Kalau kita hubungan sama Allah Ta'ala baik, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Jadi hakikatnya yang menjadikan kehidupan ini serba riweuh adalah manusianya sendiri. Sholatnya nggak beres. Ibu sholatnya teh kumaha? Hei, tepat waktu ente? Tepat waktu ente? Sholat yuk diolor-olor Bu. Ibu doa juga diolor-olor ke Allah Ta'ala. Ibu minta ini, bapak minta ini, ibu minta ini. Tapi sholatnya nggak rapi, sholatnya diolor-olor. Allah saja disepelekan, ibu bapak disepelekan ke Allah Ta'ala. Kalau kita menggampangkan Allah Ta'ala menggampangkan kita. Adzan. Saya ingat adzan jadi ingat Menteri Agama Pak. Benar tak? Hah? Kalau nggak dicopot ya kan gitu. Sing kencang adzan teh, benar tak? Ini disuruh ngurangin, dikurangi kencang aja nggak bangun. Saya kadang-kadang bingung, suara adzan teh kecilin supaya nggak ganggu orang. Pak, adzan yang kencang aja nggak bangun, apalagi pakai dikecilin. Molor Pak, nggak ada salat subuh. Benar tak? Toa hiji, toa 1, 2 toanya deh. Toa 10 aja nggak bangun. Makanya setiap masjid pasang toa yang banyak biar bangun. Masya Allah, aneh-aneh sih bikin aturan teh. Beliut aturan teh gila. Benar tak Bu? Wow. Ngomong adzan jadi inget dia teh. Udah balik deh. Begitu dengar suara adzan, Bu. Adzan dengar suara adzan. Ibu lagi ngobrol, lanjut ngobrol apa berhenti? Adzan teh panggilan siapa? Adzan teh panggilan siapa?
Kalau ada orang nggak suka sama adzan berarti naon? Adzan dikecilin, nggak mau denger adzan. Adzan teh panggilan Om. Ibu teh kalau dipanggil Allah teh cepetan. Kalau kita ngobrol, kita nonton TV, seakan-akan kita bicara, entar dulu ya Allah, entar dulu, kan kurang ajar. Benar tuh Bu? Dipanggil ku Allah Ta'ala. Ibu teh kalau dipanggil bupati jam 8, ibu dapat surat resmi dari bupati atau dari gubernur menghadap saya jam 8 pagi. Kira-kira ibu sampai kantor gubernur jam berapa? Jam 6 udah di situ Bu, benar tak? Benar tak? Takut terlambat. Dipanggil jam 8, ibu jam 8 tepat harus menghadap saya. Subuh di sana kita Bu, benar tak? Panggil bupati setia, panggil gubernur setia, panggil Allah. Yang ngasih hidup siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih sehat siapa? Kok bandel? Kita ini ngatur hidupnya salah Pak, ngatur hidupnya teh salah. Makanya hidup kita teh babaliut. Hidup kita teh riweuh karena kita ngatur hidupnya salah. Kita nggak punya program dalam kehidupan ini. Kalau kita punya program dalam kehidupan ini dan kita mengenal Allah, hidup ini nyaman. Hidup ini enak, walaupun sebanyak apapun masalah dan problem yang kita hadapi, manakala kita mendekatkan diri kepada Allah, masalah sebesar apapun, Allah akan berikan kemampuan untuk menghadapi masalah tersebut. Asal syaratnya dekat sama Allah. Perhatikan Bu, perintah Allah teh perhatikan. Sholat tepat waktu Bu. Ini Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj intinya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat. Masya Allah. Dengerin Bu, saking pentingnya sholat, sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil langsung oleh Allah untuk menghadap Allah. Tidak ada satu perintah yang langsung datang, yang langsung dipanggil. Gak ada Bu. Perintah sholat lewat malaikat Jibril. Perintah haji lewat malaikat Jibril. Perintah puasa lewat malaikat Jibril. Semua perintah-perintah lewat malaikat Jibril. Giliran perintah sholat nggak pakai lewat malaikat Jibril. Masya Allah. Nggak pakai Pak. Langsung Nabi dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Berarti kira-kira sholat ini penting nggak Bu? Penting nggak sholat Bu? Makanya kata Nabi, man aqamaha faqad aqamad din. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Nabi yang mengatakan Bu. Nah kalau kita perhatian sholat, nanti Allah akan perhatikan nama kita. Coba mulai besok sholat tepat waktu. Bisa tuh. Ngomong tuh paling cepet ya Bu. Ibu lagi serius nonton sinetron tuh, adzan, kumaha sinetron adzan. Tuh kan benar ya. Kalau ditinggalkan ceritanya jadi nggak ketahuan Bu ya. Mau jadi bengong nanti Bu ya. Masya Allah, kalau bengong kan kita repot Bu ya. Masya Allah, diperbudak sama sinetron Bu. Masya Allah, sampai adzan sinetron didahului sinetron, benar tak? Berarti sinetron lebih penting dari jawab apa tuh Bu? Sinetron lebih penting dari adzan, katanya tadi panggilan Allah. Sinetron itu naon dulu? Sinetron tadi. Itu beneran bohongan? Ibu kok mau dibohongin begitu? Masya Allah. Sinetron bohong-bohongan, teh ibu serius lihat artis nangis, ibu mewek. Ye. Artis mewek dapat duit, ibu dapat naon? Benar tak? Benar tak? Kita kalau nonton sinetron kan begitu Bu, serius sinetron teh, wah tegang teh, sampai mertua jalan nggak kelihatan, suami manggil bu bikinin kopi, nggak kedengaran juga. Dasar istri gelo yang begini teh. Benar tak Bu? Udah fokus nonton sinetron, udah wah kelihatan banget, suami teriak-teriak, bu nggak dengar, 10 kali baru dengar, minta dilempar sandal yang begitu teh Bu. Benar tak? Padahal yang kita lihat sinetron, ibu tahu sinetron teh bohong. Kenapa ditonton teh Bu? Ibu teh suka banget sama pembohongan teh, dibohongin begitu mau banget tuh. Udah tahu bohong, nangis ikut nangis, sedih ikut sedih, seneng ikut seneng, dapat naon teh Bu?
Ibu teh dapat naon? Masya Allah. Paham Bu? Bu, paham teh Bu? Jadi mulai besok sinetron sama adzan didoluin mana? Bener. Kalau didolun sinetron mudah-mudahan TV-nya disambar petir. Amin. Amin. Benar tuh. Amin. Hah. Belum lagi main HP. Benar tuh Bu? Ibu hobi HP tuh? Oh, di pengajian juga main HP. Benar tuh? Di pengajian Pak, ajengan ngobrol, ajengan lagi ceramah, dia tetap aja main HP. Masya Allah. Begitu sudah selesai 1 jam ngobrol, teh selesai. Udah selesai cepet amat. Bukan cepet amat, ya mainan HP. Oh, Masya Allah. Udah tua-tua main HP lagi, Masya Allah. Benar ya Pak? Jujur aja kita dari mulai pagi ke HP, yang dipegang sore HP, malam HP, terus weh. Yang ditonton naon nih? Bohong deh. Hei, nonton naon teh? Sinetron, nonton naon? Facebook, Instagram, bener tuh? Ibu-ibu teh punya Instagram, pasang status. Ih. Masya Allah. Sehingga gerak-geriknya teh mau kemana? Ke kebun binatang, bikin status kebun binatang, jajar sama binatang teh. Masya Allah, kemana-mana bikin status, bikin Instagram, buat apa? Benar tuh? Hidup teh manfaatkan, hidup teh manfaatkan. Jangan dihabiskan kita punya umur untuk sesuatu yang gak manfaat. Belajar yang betul, ibadah yang betul, ngaji yang betul, sholat yang benar. Kita ini bakal mati, bakal kembali ke Allah Ta'ala. Entong hidup diurusin yang gak penting. Paham? Ibu punya HP ente? Kasihkan HP dong. HP mana sekarang HP nanti? Masya Allah. Ibu-ibu sekarang beli HP teh model yang baru, Oppo. Masya Allah. Benar tak? Pak, tong dibeliin tang. Ibu-ibu tong dibeliin HP Pak. Wah, biar Pak. Masya Allah, suami di kantor, ibu-ibu teh main HP di rumah. Wah, belum lagi chatting teh. Kenapa teh? Wah, lagi di mana kamu? Waduh, Masya Allah. Itu kalau ada chatting Bu berjam-jam. Berjam-jam nanti ketawa sendiri. Kayak orang gelok. Lihat berita teh ketawa sendiri. Itu udah bukan saya ngelarang HP, silakan untuk sesuatu yang manfaat, silakan pasang HP misalnya ada tulisan Al-Quran, baca Yasin, mangga silakan, saya nggak ngelarang, tapi dipakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi keyakinan kita akan tumbuh manakala kita punya kedekatan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nggak dekat sama Allah Ta'ala, nggak taat sama Allah Ta'ala, terus tiba-tiba timbul keyakinan, itu keyakinan bohong. Jadi keyakinan itu harus diiringi dengan ketaatan. Zikir sama ngomongin orang, banyak mana? Ada yang ngejawab ibu teh kalau ini. Zikir sama ngerumpi, banyak mana? Panjang mana? Sampai pengajian teh kadang-kadang ngerumpi Pak, Masya Allah. Ngaji, kamu tahu tak? Tetangga, wah itu tetangga teh begitu. Masya Allah. Di majelis taklim, majelis zikir masih bisa ngomongin orang Pak, Masya Allah. Ini kan dikatakan taman surga, masih bisa ngomongin orang, Masya Allah. Karena saking hobinya ngomongin orang, giliran ngomongin orang 2-3 jam kuat ngaji Quran. Bu, Masya Allah, ngaji Quran nggak pernah ngomongin orang teh. Hobi, sholawat pernah tuh Bu? Berapa ribu sholawatnya? Wah, di sholat aja istighfar nggak pernah. Jadi kita ini masih jauh Pak, jauh daripada pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Makanya keyakinan itu nggak kuat. Tapi kalau kita punya kedekatan sama Allah Ta'ala, kita akan ditumbuhkan keyakinan itu. Yakin sama Allah Ta'ala. Kalau sudah yakin, nggak pernah takut dengan siapapun. Orang kalau sudah yakin dengan Allah, orang kalau yakin sama Allah, dijalankan segala perintah-perintah Allah, maka dia akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kira-kira orang yang dilindungi sama Allah bahagia apa sengsara? Bahagia. Nah kalau kita ingin dilindungi sama Allah, dijaga ku Allah Ta'ala, rezeki dimudahkan, rezeki digampangkan ku Allah Ta'ala. Kalau kita menjaga apa-apa yang datang dari Allah, perintahnya Allah Ta'ala. Dengerin Bu, ada satu hadis Nabi, lihat. Nabi mengatakan, saya kasih contoh salat subuh. Salat subuh berjamaah. Apa kata Nabi? Man sholat subhi jama'atan wa huwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka 1 hari penuh dia akan dilindungi oleh Allah. Masya Allah.
Ibu suruh jamaah tuh. Tuh. Masya Allah. Tiba. Kitanya nggak jamaah. Bapaknya juga belum tentu jamaah. Kan begitu. Nah kalau sudah orang dilindungi sama Allah Ta'ala. Orang sholat sunnah fajar. Dapatkan pahala dunia dan seisinya. Orang baca Quran. Itu semuanya akan mempermudah urusan-urusan dunia. Makanya sering saya katakan dunia teh gampang, mudah. Kalau kita hubungan dengan zat yang punya dunia. Yang punya dunia ini Allah. Dunia ini dalam genggaman Allah. Manakala kita taat sama Allah, maka dunia itu akan mudah dalam kehidupan kita. Jadi saya yakin sama Allah, tapi diiringi dengan ibadah. Bu, jadikan pembelajaran Isra Mi'raj ini bukan saja menimbulkan keyakinan, tetapi yuk kita bareng-bareng untuk menambah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilarang ku Allah Ta'ala tinggalin. Apa yang dilarang tinggalin. Apa yang diperintah ku Allah Ta'ala jalankan. Kalau semua itu mengalir sesuai dengan aturan Allah, maka Allah akan menjamin. Ibu bapak nggak usah ngurusin dunia, biar Allah yang memberikan segalanya. Dunia itu akan datang, Pak. Bu, dunia itu akan datang kepada siapa? Kepada orang yang tidak butuh sama dunia. Kita butuh sama dunia, dunia malah kabur. Kita ini butuh sama dunia, dunia malah kabur. Kenapa? Karena kita tidak taat dengan yang mempunyai dunia. Yang punya dunia siapa? Allah. Yang punya dunia Allah. Kalau kita taat sama Allah, maka dunianya akan bertekuk lutut kepada kita. Jadi prinsipnya hidup yakin dengan kebesaran dan keagungan Allah, jalankan segala perintah-perintah Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Mulai dari kehidupan ini. Mulai sekarang begitu kita keluar selesai dari majelis ini, yuk kita bareng-bareng. Apa yang bisa kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala? Bu, orang hidup teh sekali di dunia. Nggak ada orang hidup 2 kali di dunia. Kalau sudah meninggal, nggak bakal balik lagi ke dunia. Betul? Orang kalau sudah meninggal, nggak bakal balik lagi. Jangan sampai kita nanti di akhirat menyesal. Dulu waktu di dunia, kenapa saya nggak ngaji? Dulu waktu di dunia, kenapa saya nggak sholat benar? Menyesal setelah dia meninggal. Nggak ada manfaatnya. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, nanti orang-orang yang ada di alam kubur, yang mereka menyesal waktu di dunia mereka tidak ibadah, mereka di alam kubur mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, kalau seandainya engkau kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan sedekah, aku akan ibadah. Tapi sudah terlambat. Makanya ibu bapak sekalian, yuk kita jadikan waktu dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah kepada Allah, sehingga benar-benar akan tumbuh keyakinan kita kepada Allah. Dan kalau itu sudah tumbuh, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Allahumma salli sayyidina tib'il qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Angkat suaranya. Allahumma Allah Muhammadin wa jawaiha wa abdani wa nuril wa diyaiha wa salim. Allah. Angkat suaranya. Qulubi wa dawaiha abdani
وديائها sekali lagi Allahumma salli Muhammadin qulubi wa afiyatin shifaiha wa nuril wa ala angkat kita punya tangan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما اللهم اقض حاجتنا يا الله حاجة الدنيوية بالميسرة وحاجة الأخروية بالمغفرة سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف عافية يا الله يا رحمن يا رحيم بجاه حبيبنا محمد Di barakah Sayyidina Muhammad, turunkanlah rahmatmu di tempat ini ya Allah. Turunkanlah barokahmu di tempat ini ya Allah. Janganlah kita keluar dari tempat ini kecuali Engkau sudah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini ya Rabb kecuali Engkau sudah angkat kedudukan dan derajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, penuhi segala hajat-hajat kami ya Allah. Yang hadir pada malam hari ini ya Allah mempunyai hajat yang banyak ya Allah. Jangan Kau sia-siakan hajat mereka ya Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan ya Allah. Yang punya masalah, yang punya problem mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan segala urusannya ya Allah. Gampangkan segala rezekinya ya Allah. Berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barakah, rezeki yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kebahagiaan kepada keluarga kami ya Allah. Berikan kesenangan kepada keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Rabb, panjangkan usia kami dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah. Dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat ya Allah. Berikan kami ketemu dengan bulan suci Ramadan ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Berikan kami panjang umur, sehat wal afiat ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini surga kami ya Allah. Jadikanlah majlis ini surga kami ya Allah. Jadikanlah majlis ini surga kami ya Allah. Dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Itu saja barangkali yang bisa Habib sampaikan. Punten barangkali ada kalimat Habib yang kurang berkenan, kurang sopan, yang menyinggung perasaan Habib, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم